Selamat datang di channel Buku Paket. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi latihan soal UTS atau PTS untuk kelas 4 SD maupun MI, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk semester 1 atau ganjil berdasarkan kurikulum 2013. Kita langsung ke soal yang pertama. Berikut ini yang bukan menceritakan Quran Surat Al-Falaq adalah: A. Kejahatan makhluk, B. Kejahatan malam apabila gelap gulita, C. Kejahatan tukang sihir, atau D. Kejahatan malaikat Allah. Jawaban yang paling benar adalah yang D. Kejahatan malaikat Allah. Mengingat dari pertanyaan ini adalah yang bukan. Soal nomor 2. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari Quran Surat Al-Falaq? Yang A. Hanya kepada Allah tempat berlindung. Kemudian yang B. Hanya kepada tumbuhan tempat berlindung. Yang C. Hanya kepada patung kita berlindung. Atau D. Hanya kepada makhluk kita berlindung. Dari pertanyaan ini, jawaban yang paling benar adalah yang A. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita untuk berlindung. Lanjut ke soal nomor 3. Rukun iman yang keempat adalah: A. Percaya kepada kitab Allah. Kemudian B. Percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian C. Percaya kepada hari akhir. Atau D. Percaya kepada qada dan qadar. Jawaban yang benar adalah yang B. Bunyi rukun iman keempat adalah percaya kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke soal nomor 4. Quran Surat Al-Falaq artinya: A. Manusia, B. Pertolongan, C. Waktu subuh, atau D. Gejolak api. Jawaban yang benar adalah yang C. Quran Surat Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Lanjut ke soal nomor 5. Yang termasuk benda hidup adalah: A. Kursi, kemudian B. Meja, C. Tumbuhan, atau D. Batu. Jawabannya adalah yang C. Jadi tumbuhan itu termasuk benda hidup atau makhluk hidup. Soal nomor 6, yang termasuk benda mati, ya. Pertanyaannya yang termasuk benda mati adalah: A. Pohon kelapa, B. Bunga matahari, C. Sapi, atau D. Gedung-gedung. Jawabannya adalah yang D. Gedung-gedung ini termasuk benda mati atau benda tak hidup. Lanjut soal nomor 7. Kata beriman artinya: A. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian B. Percaya kepada guru, C. Percaya kepada orang tua, atau D. Percaya kepada teman. Dari pertanyaan ini, jawaban yang benar adalah yang A. Jadi beriman itu artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 8. Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui: A. Majalah, B. Asmaul Husna, kemudian C. Buku cerita, atau D. Quran. Jawabannya adalah yang B. Melalui Asmaul Husna. Soal nomor 9. Ada berapa jumlah Asmaul Husna yang harus kita ketahui? A. 89, kemudian B. 98, atau C. 99, dan D. 100. Jawabannya adalah yang C. 99. Soal nomor 10. Al-Bashir mengandung arti: A.
Maha Adil, kemudian B. Maha Melihat, C. Maha Agung, atau D. Maha Esa? Jawabannya adalah yang B. Jadi Al-Basir itu artinya Maha Melihat. Soal nomor 11, tidak membeda-bedakan satu sama lain adalah contoh pengamalan dari Asmaul Husna yang berbunyi A. Al-Ajim, kemudian B. Al-Basir, C. Al-Adl, atau D. Al-Hayyu? Jawabannya adalah yang C. Al-Adlu. Soal nomor 12, alam semesta adalah bukti bahwa Allah Maha Agung. Ingat, ini dicetak miring, agung ya. Kalimat yang dicetak miring artinya A. Besar, kemudian B. Sedang, C. Kecil, atau D. Sangat kecil? Jawabannya adalah yang A. Agung itu artinya besar. Soal nomor 13, pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan gelar Al-Amin, yang berarti A. Bohong, B. Dapat dipercaya, C. Tidak jujur, atau D. Kreatif? Jawabannya adalah yang B. Jadi gelar Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Lanjut ke soal nomor 14, yang bukan contoh meneladani Nabi Muhammad SAW adalah A. Rajin belajar, kemudian B. Mengerjakan tugas sekolah, C. Menjaga nama baik orang tua, atau D. Melawan kedua orang tua? Jawabannya adalah yang D. Melawan kepada kedua orang tua. Karena pertanyaannya adalah yang bukan. Soal nomor 15, contoh sikap menghormati dan patuh kepada orang tua kecuali, ingat pertanyaannya kecuali A. Rajin sholat dan belajar, B. Sanggup membantu sesuai kemampuan, C. Tidak peduli terhadap orang tua, atau D. Patuh dan taat bila dinasihati? Jawaban yang benar adalah yang C. Tidak peduli terhadap orang tua, karena pertanyaannya adalah kecuali. Soal nomor 16, yang bukan termasuk ciri-ciri anak soleh adalah A. Anak yang tidak patuh kepada orang tua, kemudian B. Anak yang baik, jujur, dan amanah, C. Hormat dan patuh kepada orang tua, atau D. Hormat dan patuh kepada guru? Jawabannya adalah yang A. Yang bukan ya pertanyaannya, jadi anak yang tidak patuh kepada orang tua. Lanjut ke soal nomor 17, kita harus jadi anak yang jujur, karena anak yang jujur akan selalu A. Dijauhi oleh teman, B. Memiliki banyak teman, C. Sulit bermain dengan teman, atau D. Tidak nyaman dalam menjalani hidup? Jawaban yang benar adalah yang B. Memiliki banyak teman. Soal nomor 18, salah satu sikap meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW adalah A. Rajin belajar, B. Tidak menjaga nama baik orang tua, kemudian C. Malas-malasan dalam belajar, atau D. Tidak mengerjakan tugas sekolah? Jawaban yang benar adalah yang A. Rajin belajar. Soal nomor 19, salah satu contoh sikap anak menghormati dan patuh terhadap orang tua adalah A. Tidak mau membantu orang tua,
Kemudian B. Tidak patuh dan taat bila dinasihati. C. Selalu lupa untuk mendoakannya. Atau D. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Jawaban yang tepat adalah yang D. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Soal nomor 20, saat bertemu dengan guru di jalan, kita harus A. Mengucapkan salam. Kemudian B. Pura-pura tidak melihat. C. Mengumpat karena malu. Atau D. Tidak peduli dan membiarkannya. Jawaban yang benar adalah yang A. Jadi saat bertemu dengan guru, kita mengucapkan salam. Lanjut ke soal nomor 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya, jawabannya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Ini adalah pengertian dari takwa. Soal nomor 22, sikap bagaimana yang harus kita lakukan bila sedang berbicara dengan guru? Jawabannya, berbicara dengan santun dan tidak memotong pembicaraan guru. Soal nomor 23. Apa yang harus kita lakukan saat guru memberikan tugas atau PR? Jawabannya, selalu mengerjakan dan menyelesaikannya tepat waktu. Soal nomor 24. Berikan contoh menghormati guru saat guru sedang mengajar. Jawabannya adalah memperhatikan pelajaran, kemudian tidak mengganggu teman hingga berisik dan gaduh. Soal nomor 25. Bagaimana sikapmu jika mengetahui teman yang sedang sakit atau terkena musibah? Jawabannya, peduli terhadap keadaan teman dan menolong kesulitannya.